Dia minum ya. Sekarang saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbar Inna katsiran minal ahbari warruhbani la yakuluna nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah wallazina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Sadaqallahul azim.
dan seterusnya. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, Ayah Bunda? Bisa, Ustazah. Ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ayah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, semoga Ayah Bunda dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang bertakwa. Amin, amin, Allahumma amin. Tak lupa, saya ingin menyapa terlebih dahulu, ahlan wa sahlan kepada Ustadz Darwis yang sudah hadir membersamai kita di kegiatan parenting online pagi hari ini. Juga yang kami banggakan, ayah bunda semuanya, wali santri kelas 4, 5, dan 6 SDIT Robani. Puji syukur Alhamdulillah, patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia kepada kita semuanya. Salam dan sholawat tak lupa senantiasa tersanjung kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda, tidak terasa 2 bulan ya, kita tidak bertemu, tidak bersua dengan anak-anak ya. Masya Allah, kondisi pandemi COVID-19 ini tentunya insya Allah ya, akan kita coba hadapi, kita sikapi secara bijaksana. Sebagai orang beriman, kita meyakini bahwa ini adalah sebuah ketetapan Allah, dan insya Allah kita harus yakin bahwa kita bisa dan mampu melewatinya dengan sebaik-baiknya. Baik ayah bunda, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di mana ayah bunda telah berpartisipasi pada kegiatan parenting ya hari ini, yang diselenggarakan dari sekolah, didukung juga oleh komite sekolah untuk bisa menjadi sarana kita bertatap muka ya, meskipun via online setelah sekian lama ya, yang biasanya kita parenting bisa hadir di sekolah bersama-sama, tapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan parenting ini kita jalankan atau kita laksanakan secara online ya. Dan 2 bulan juga anak-anak menjalani kegiatan belajar dari rumah ya. Tentunya ini sebuah situasi kondisi yang berbeda ya dari waktu-waktu biasanya, di mana mungkin sekolah, ayah bunda, ustadz-ustadzah juga berusaha menyesuaikan diri ya dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Bagaimana kita bisa secara cepat beradaptasi ya, menyesuaikan diri, melakukan pembelajaran dari rumah ya. Dan alhamdulillah selama ini sekolah dan orang tua ya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bekerja sama agar pembelajaran dari rumah ini bisa berjalan dengan seoptimal mungkin ya. Tentunya kami tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda atas pendampingan yang dilakukan ya selama ini kepada putra-putrinya dengan insya Allah penuh kesabaran begitu ya, meskipun tugas dari sekolah lumayan banyak begitu ya, tapi alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala berarti, meskipun tetap harus kita sama-sama evaluasi sehingga kedepannya akan bisa kita perbaiki lagi. Ayah bunda tentunya di dalam pendampingan putra-putri kita ya, khususnya bagi ayah bunda yang mana ini situasi yang mungkin tidak dibayangkan sebelumnya begitu ya, di mana harus mendampingi anak-anak full di rumah, belajar dari rumah, tentu sesuatu yang barangkali cukup mengagetkan begitu ya, di mana kita sama-sama tidak memiliki persiapan karena kondisi ini begitu tiba-tiba terjadi dan mengharuskan kita ya untuk tetap melakukan pembelajaran dari rumah ini. Nah oleh karena itu
Barangkali meskipun ini boleh dikatakan sedikit terlambat ya parenting ini, namun tidak ada salahnya dan mudah-mudahan bisa menjadi bekalan untuk kita baik Ustadz Ustadzah maupun ayah bunda di dalam membersamai putra-putri kita ke depannya ya. Ayah bunda tentu di dalam pendampingan putra-putri kita mengalami situasi kondisi yang berbeda-beda ya. Tentu juga kita tidak menafikan ada kendala-kendala, ada situasi-situasi yang kita harus secara cepat ya menghadapinya, beradaptasi, dan kadang-kadang mungkin kita bingung mencari solusinya seperti apa ya. Nah, oleh karena itu harapannya parenting online ini nanti bisa menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan wawasan ya, mendapatkan sharing pengalaman begitu kira-kira baik dari pemateri kita maupun mungkin nanti dari ayah bunda ya, bisa saling sharing tentang bagaimana pendampingan putra-putri kita selama pembelajaran dari rumah. Dan tentunya tetap ya 3 aspek penting yang harus kita perhatikan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang pertama adalah aspek pengetahuan ya, akademis, ini juga menjadi target-target pembelajaran ya selama BDR, termasuk juga tetap harus kita perhatikan bagaimana penguatan karakter ya putra-putri kita, pembiasaan sikap positif ya, meskipun mereka tidak belajar di sekolah tetapi tetap karakter-karakter positif ini harus kita tumbuhkan ya selama belajar dari rumah ya. Kemudian juga tentu yang tidak kalah penting adalah bagaimana tetap menjaga kebiasaan-kebiasaan ibadah ya, termasuk sholat, mungkin tilawah Al-Quran, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, yang terus kita kawal dan kita dampingi bersama. Dan satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah mudah-mudahan selama BDR ini anak-anak juga mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dalam melatih keterampilan hidup ya. Dari tugas-tugas yang disampaikan di sekolah kemarin juga ada banyak kegiatan-kegiatan yang melatih Ananda bisa tetap survive begitu ya, tetap mereka bisa menjalankan tugas-tugas pribadi dengan baik ya, bahkan diarahkan untuk bagaimana bisa bekerja sama ya dengan anggota keluarga yang lain, dan banyak kegiatan-kegiatan yang insya Allah itu bisa menstimulus ya keterampilan atau life skill putra-putri kita supaya mereka akan mampu ya menjadi anak-anak yang siap untuk beradaptasi dengan kondisi dan situasi apapun yang mereka hadapi ya. Insya Allah semua ini akan tuntas dibedah dalam materi parenting kita pagi hari ini bersama Ustadz Darwis, dan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ya forum ini untuk mencari ilmu yang menambah wawasan kita dan sekaligus sharing pengalaman. Ayah bunda, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Adapun ada kurang lebihnya dari kegiatan pada pagi hari ini, mungkin kendala-kendala teknis dan lain sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke belakang sampai selesai acara ini nanti tidak ada hal-hal yang mengganggu ya kegiatan kita, dan kita bisa memaksimalkan kegiatan ini sebaik-baiknya. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih kepada ayah bunda semuanya. Semoga insya Allah kita dengan bekerja sama sekolah dan rumah ya mampu mewujudkan anak-anak yang salih-salihah, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang adaptif insya Allah ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzah Wahyu yang telah memberikan sambutan. Kita sebelum menginjak pada acara inti, saya perlu bacakan terlebih dahulu tentang biografi Ustadz Darwis, yaitu beliau adalah seorang penulis buku pintar. Beliau juga sebagai founder ngaji, dan beliau juga penulis buku. Maka dengan itu kita akan ikuti parenting dengan tema menjadi smart parents di masa pandemi COVID-19. Kepada beliau Ustadz Darwis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Berfirman Allah dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Ingkang senantiasa kawula hormati para alim, para ulama, para yai, Pak Yai Dipunyi sedaya ingkang di acara menika, para ustadz ustadzah semuanya, para haji wahajah, calon haji dan hajah semuanya. Terkhusus untuk Ustadzah Wahyu dan seluruh keluarga besar SDIT Robani Singosari Malang, dan yang khusus kedua adalah seluruh wali santri SDIT Robani khususnya kelas 4, 5, dan 6. Bersyukur yang tidak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ayah bunda semuanya, bahwa di setiap kesempatan acara atau agenda apapun yang kita ikuti, entah itu formal tidak formal, kalimat awal pertemuan selalu ada seruan untuk kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini tidak hanya menjadi bagian dianggap sah-sahnya atau rukun suatu khutbah atau ceramah atau sambutan, tapi ini adalah salah satu bagian yang menurut saya terpenting untuk harus dimaknai secara mendalam. Karena satu-satunya hal dalam hidup ini yang membuat kita terus bergerak, terus maju ke depan, bahasa kita di anak-anak muda itu don't stop and go on. Saya yakin ayah bundanya banyak masih muda-muda semuanya. Tidak berhenti dan terus maju ke depan. Jangankan kembali ke belakang ya, berhenti saja jangan ya. Kita terus maju ke depan, karena suka tidak suka waktu memang terus bergulir. Maka ternyata resepnya cuma satu, yaitu bersyukur pada Allah. Dan ternyata bersyukur itu di dalamnya ada kesabaran, di dalamnya ada pantang menyerah, di dalam bersyukur itu ada, ya tadi nanti kita bahas, kreativitas, ada inovasi, ada produktivitas, ada kontributas juga, kontribusi kita pada masyarakat yang lain, orang lain, sekeliling kita, itu ternyata dimulai dari bersyukur. Dari sanalah, termasuk acara kita yang disampaikan Ustazah Wahyu tadi, itu nanti akan tuntas, di peraturan juga sudah ditulis tata tertibnya untuk para wali. Di sana diharapkan kita sampai tuntas. Nah, supaya sampai tuntas nanti kita ikuti dengan enjoy, dengan penuh ceria, kebahagiaan, sebagaimana anak-anak kita nanti, maka satu-satunya jalan pertama gimana kau bersyukur pada Allah. Kenapa harus bersyukur? Ya ini peluang yang luar biasa, Bapak Ibu. Dalam kondisi yang tidak normal, dalam kondisi yang tidak seperti biasanya, bahkan di luar kenyamanan, mungkin, tapi ini terjadi di awal-awal pandemi. Mungkin ada cultural shock ya, ada perubahan kebudayaan, habit, kebiasaan, harus merespon cepat. Harus cepat ya, kalau lambat akan berbahaya. Harus merespon cepat dalam sisi kehidupannya. Jadi, kenapa kita bersyukur? Ternyata sampai detik ini, di meme media massa, Bapak Ibu, di media sosial, jenengan pasti sering mireng. Yang meme, sering-seringlah komen di grup WhatsApp. Sekedar kasih jempol, atau kasih emoticon senyum, biar temannya di grup tahu bahwa kita itu masih hidup. Sampai wonten-wonten toh. Karena saking kondisinya itu kondisi yang serba ya tiba-tiba terjadi sangat mungkin. Jadi kalau ada guyonan meme di WhatsApp kita yang sering-sering komen anggota grup sekedar emoticon senyum biar menunjukkan bahwa kita masih hidup. Ini menunjukkan apa? Kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu. Dengan kondisi yang tidak normal itu, ini harus disampaikan sejak awal. Kalau pakai bahasanya Gus Bah, ini penting. Kita kalau sampaikan, ini penting harus saya utarakan. Bersyukur itu adalah bagian langkah awal untuk lompatan ke depan dengan segala kondisi yang ada. Mohon maaf, waktu tampil dengan Ustadz Iqmal, Ustadz Titong, saya sampaikan juga lagu ini. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Nah, tema kita di kali ini, Smart Parenting, itu persis dengan kondisi itu. Ya, tadi Ustazah Wahyu juga sudah sampaikan, suka tidak suka, mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, terpaksa tidak terpaksa, ya begini kondisi kita.
yang harus merubah segalanya. Ternyata ketika melihat kita ke kiri, kanan, depan, belakang, melihat ke jendela pintu luar, ternyata bukan hanya kita yang mengalami, ternyata hampir semua manusia di seluruh dunia mengalami yang sama. Nah, oleh karena itu, maka tentu saja jalan yang terbaik adalah memang mensyukuri apa yang ada, hidup adalah. Ini yang pertama harus saya sampaikan Bapak Ibu tentang kebersyukuran kita sampai hari ini dipertemukan sama Allah di media online kayak begini. Jadi gaya hidup baru di masa pandemi. Kita nggak tahu setelah ini apakah ini tetap berlanjut atau kembali seperti masa sebelumnya. Prediksi saya masih ada yang banyak enjoy lewat dunia online seperti ini. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, mohonkan maaf saya sebesar-besarnya. Karena saya diminta oleh sekolah untuk bisa silaturahmi lagi ke panjenengan semuanya. Materi ini sesungguhnya adalah materi untuk saya sendiri. Smart parenting ini materi untuk saya sendiri. Apalagi kalau saya baca kisi-kisinya itu, waduh, ini kayaknya panitia ini mencoba menasihati pembicara. Ya. Artinya nanti pembicara juga menyatakan untuk dirinya sendiri. Nah, semuanya sama ya Bapak Ibu. Pertama ragil saya juga kelas 4 SD. Jadi seusia putra panjenengan juga. Nanti ketemu lagi ketika yang pertama, yang kedua juga SMA, SMP akan bertemu dalam satu rumah, itu akan jadi ramai. Sementara kisi-kisinya juga luar biasa. Pentingnya pendampingan dan pengawalan ibadah, sikap, dan belajar saat di rumah. Apakah Anda sudah sesuai dengan targetnya tuntas atau belum? Nah, ini lagi-lagi ngomongin kita sebagai orang tua. Sami nggih. Yang kedua, kisi-kisinya tips cerdas mendampingi anak dikala harus membagi waktu antara kita yang bekerja, ada tugas online, ada beberapa hal yang kita mungkin juga tanda kutip rebutan HP dengan anak kita. Ada yang mengalaminya? Yang kedua kisinya dibandingkan saya. Ketiga, membangun komunikasi dengan anak agar mereka terbuka dan bisa menjaga diri terkait khususnya kurang siapnya, kurang bijaknya dalam menggunakan gadget. Mohon maaf, para ustazah di SDT Robani, kalau kurang bijak, harusnya kalimat itu orang tua. Kalau anak bukan bijak, tidak bijak, karena memang belum sempurnanya mereka menggunakan kebijakannya dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu, lebih pas itu adalah kemampuan kita untuk mendampingi mereka dan menggunakan gadget dengan sebaik-baiknya. Yang harus bijak memang kedua orang tuanya ini ya. Nah, itu Bapak Ibu yang harus saya sampaikan di awal pertemuan dulu terkait dengan bersyukuran kita, karena ini hal yang terpenting, siap menerima kondisi yang ada. Yang kedua, terkait dengan materi kisi-kisi yang harus disampaikan pada forum kali ini. Nah, kita mulai materi yang pertama Bapak Ibu. Kita mulai dengan bersyukur lagi. Tadi padahal pembukaan dan bersyukur, tapi di materi kita mulai dengan bersyukur. Bersyukurnya teman-teman, Bapak Ibu rahimakumullah, pandemi COVID-19 ini diturunkan Allah, wabah ini, tidak di tahun sebelumnya. 2019 misalkan bulan Oktober atau November. Artinya kenapa? Kita bersyukur itu pandemi dimulai pertengahan Maret. Malah raya PSBB mulai tanggal 17 ini kan ya. Pertengahan Maret kita mulai pandemi, tapi sebulan berikutnya kita ketemu Ramadan dengan segala optimisme dan harapan yang diberikan Allah dan Rasul-Nya di bulan Ramadan. Setidaknya bagi orang benar-benar beriman seperti panjenengan semua ada di sini, itu benar-benar membuat imun luar biasa kuat. Nah, kita bersyukurnya sama Allah didekatkan dengan Ramadan, dengan segala problematikanya pasti ya, karena tidak mungkin dalam setiap momentum, setiap istilahnya itu dalam setiap marhalah, dalam setiap perjalanan kehidupan, selalu ada tantangannya tersendiri, problematikanya tersendiri. Nah, karena itu kita bersyukurnya ada ketemu Ramadan itu. Tinggal memanfaatkan atau tidak. Ketemu sekali loh ini Bapak Ibu. Ramadan itu hadis Nabi yang dulu disebut sebagai mansumar Ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama li dzambi itu. Siapa yang berpuasa Ramadan atau man qiyama Ramadan, siapa yang berdiri di bulan Ramadan dengan iman dan wahtisaban, Allah ampuni dosa yang lalu. Ramadan dalam kondisi pandemi, iman kita dibuktikan betul hari. Ditambah posisi bukan hanya stay at home, kemudian work from home, tapi juga school at home. Anak-anak kita bareng. Kita tidak bisa bayangkan ya, suami istri bekerja di rumah. Punya anak 4, punya tugas semuanya.
Ayo Bapak Ibu bisa dibayangkan, ada teman saya, si istrinya kepala sekolah, suaminya guru, terus apa namanya, si anak-anak SMP, SMP 2, SD, SD, dan semuanya dapat tugas. Salah satunya, tadi barusan saya chat kelihatan, baterai saya di rumah panas terus. Terus katanya, biasanya kita beli paketan dalam 1 bulan 17 giga itu kadang sisa, 17 giga itu. Nah sekarang 1 minggu, kita kadang beli 2 kali malah. Nah ini efek ya. Efek bagaimana segala sesuatu yang tidak kita perkirakan sebelumnya, hari ini kita dipaksa. Tapi menolak keadaan kan betul mungkin. Nah inilah smart parenting yang awal, yang harus dimulai oleh orang tua, saya khususnya, dan panjenengan semua adalah memahami, menerima kondisi yang ada. Bukan hanya memahami, menerima, bahkan bersyukur. Lagi-lagi tadi mohon maaf, Ustaz Wahyu sudah menyampaikan di sambutan tadi. Bukan hanya menerima, memahami, tapi lebih dari itu, mampu bersyukur. Nah, bersyukur itulah ayat yang berkali-kali kita mendengar dalam pengajian la'in syakartum la'azidannakum, bisa jadi hari ini terbuktikan luar biasa. Tentu saja bagi orang beriman, panjenengan semuanya. Nah, ini Bapak Ibu, smart parenting di awal, kita mulai dengan kemampuan kita bersyukur terhadap kondisi yang benar-benar di luar perkiraan kita. Karena kalaupun marah-marah, teriak-teriak, menyalahkan sana sini, walaupun tetap salah benar harus jelas, ya harus ada furqan di sana. Tapi yang kita maksud tidak menyalahkan sana sini adalah kita sedang mencari solusi. Sehingga kalau sudah bicara solusi, dimulai dari diri sendiri, itu pasti. Ini sudah kita pahami bersama. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya, setelah kita memahami kebersyukuran, memahami kondisi, dan kemudian kita bersyukur dengan kondisi yang ada, untuk smart parenting ini, ada pengingat dari Bapak Menteri Pendidikan, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, karena masih muda sekali, ya. Bapak Nadiem Anwar Makarim, BMBA. Kata beliau, bahwasanya setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang baik dan layak yang disebut merdeka belajar. Ini yang digulirkan oleh beliau. Jadi, anak-anak dalam kondisi sekolah di rumah, dengan metode, apa namanya itu, pembelajaran jarak jauh itu ya, yang kita sebut dengan merdeka belajar itu, kata beliau, merdeka belajar, ada 4 hal yang harus dilakukan dalam prioritas pendidikan ini. Ini sekedar share informasi mawon, biar nanti kita nyambung bahwa frekuensi sekolah, kemarin saya sampaikan waktu saya ada di sekolah Putra Panjenengan, bahwa sekolah dan rumah itu, ibaratnya kalau ada parenting itu, komunikasi sekolah dan rumah, itu kan frekuensi harus nyambung. Karena kalau radio itu frekuensi nggak sama dengan pendengar, studionya enak terdengar, tapi didengar oleh pendengar kemerosot, karena frekuensi ternyata nggak sama. Nah, biar merdeka belajar itu, kata beliau, ada 4 hal menurut beliau yang menjadi prioritas. Yang pertama adalah pembelajaran anak. Berarti tidak boleh terputus. Anak kondisi pembelajaran harus jalan terus. Sepakat begini ya. Yang kedua, struktur kelembagaan. Artinya tadi kontak antara sekolah dan keluarga jalan terus. Berarti kan kita bicarakan juga pelaporan-pelaporan tugas-tugas yang diberikan anak lewat orang tua, apakah tuntas atau tidak. Dan segala perniknya waktu menyuruh anak hafalan. Ada tugas anak untuk membuat poster, membuat puisi, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Terus itu namanya struktur kelembagaannya di apa namanya di bagian dari yang harus terus komunikasi. Ketiga, menggerakkan revolusi mental masyarakat. Jadi menurut beliau itu ini harus menjadi bagian yang masif sehingga masyarakat mungkin akan terbiasa dengan kondisi seperti ini. Dan keempat, mau tidak mau, karena medianya adalah media online, di sana berbasis digital, akhirnya smartphone, smartphone menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dunia dalam genggaman, maka pengembangan teknologi, kata beliau, menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Saya sering menyebutnya, Bapak Ibu, untuk yang khusus teknologi ini, kita nostalgia masa lampau di masa now. Kalau untuk memberi spirit masa lampau, bagus. Tapi kalau menyebut-nyebut masa lampau sehingga menjadi suatu utopia atau khayalan, itu blunder, Bapak Ibu. Kita nyebut ekstrimnya bunuh diri. Zaman now, pada berjalannya bukan ke belakang, tetap ke depan, tapi masih bernostalgia masa lampau. Itu bunuh diri. Kembali ke belakang bunuh diri, berhenti itu mati. Maka mau tidak mau kan ikut ke depan.
Padahal kita non sewu sudah sepuh, sudah tua, generasi kita masuk generasi X ya, yang lahir tahun 70-an. Terus masuk generasi X, generasi ampun tadi nggak kata expired. Tapi kita akan dari situ maju ke depan karena pembelajaran sekarang begini. Terengah-engah kita, menggeh-menggeh Bapak Ibu nggih. Sedih ikuti, tapi itu yang harus kita lakukan. Maka di sanalah butuh sekali lagi penguatan lagi parenting ilmu-ilmu yang harus dibantu pada kita. Itu kata apa namanya? Kata Bapak Menteri, Mas Menteri Pendidikan. Nah, terus kata Kak Seto, yang jenengan pasti paham ya, Kak Seto ini juga mengatakan dalam kondisi kayak begini, yang harus dilakukan adalah mencoba bersikap gembira dulu. Tadi kita sampaikan, orang kalau bersyukur itu efeknya macam-macam di belakangnya. Jadi kalau ada pas kondisi tidak bahagia, tidak bersyukur, dan tidak dalam kondisi tidak bahagia, tidak gembira, dalam kondisi Rasulullah misalkan, maka yang terjadi adalah kesyukuran kita sedang keadaan turun. Berarti harus ditingkatkan lagi. Maka kata beliau, kata Kak Seto, itu beliau mengatakan gembira itu dalam pembelajaran gembira, itu adalah perpaduan antara gerak, emosi, cerdas, makanan yang sehat, selalu berdoa dan beribadah, pas dengan tema kita ya, istirahat yang teratur, ramah anak, dan rukun, dan terus aktif berkarya. Baik, kita ulangi pelan-pelan, kata beliau. Pembelajaran yang gembira di rumah itu, ini yang orang tua harus kita coba untuk bareng-bareng ya. Saya juga biar terus gembira ya. Kenapa? Karena hampir semua pekerjaan saya mulai ngajar, terus mulai mengisi webinar, training, termasuk pengajian, full from at home saya. Jadi saya tidak menyangka kalau hari-hari itu berlama-lama dengan HP, dengan komputer di rumah. Tidak bisa dipungkiri. Mohon maaf sebelumnya, kebetulan istri kerjanya di rumah sakit ya. Jadi kerjanya tiap hari. Akhirnya menjadi bapak rumah tangga luar biasa. Ini pengalaman yang spektakuler. Tapi lagi-lagi, mohon maaf, harus kita ulangi. Rasulullah sambat menolak kondisi juga tidak memungkinkan. Maka yang paling mungkin dia don't stop and go on tadi. Dan salah satu smart parenting itu digulirkan adalah gembira, kata Kak Seto tadi. Setelah poin-poin 4 pilar pendidikan yang disampaikan Mas Menteri Pendidikan tadi, Bapak Ibu, kita melonjak ke cara smart parenting berikutnya, yaitu gembira. Saya ulangi ya, kampung teninga kata, gembira itu perpaduan antara gerak, emosi yang cerdas. Jadi maksudnya emosi cerdas itu, dia mampu menahan marah. Ini kan ciri orang bertakwa. Wal kaziminal ghaiza. Orang yang mampu menahan amarah, ciri orang bertakwa. Orang bertakwa kan cirinya di surat Al-Imran 134 ya. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sudah hafal semua, saya yakin panjenengan ya. Oke. Jadi artinya di sana Bapak Ibu rahimakumullah, pas Ramadan kondisi pandemi, anak-anak kita sedang sekolah di rumah, tugas-tugas di rumah, berpadu dengan ketakwaan yang nyambung karena puasa kita berhasil, ketemu ini pembelajaran gembira. Mau marah nggak jadi, eman puasanya. Mau menyanyiakan waktu nggak jadi juga, eman mau puasa, kan begitu. Dulu kan ada lagu itu ya. Tetati aku mengejar bulan, mengais sisa-sisa Ramadan, terpuruk terjatuh di keheningan. Ramadanku telah pergi, Syawal kan menjelang, tinggalkan arti 70 tingkatan. Insya Allah. Kalau Pak Iqmal ada, pangapunten kata, karena lagunya saudara persaudaraan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Pembelajaran gembira itu sama Allah kita ditolong pas datangnya bulan Ramadan. Anak-anak di rumah full. Baik, kita lanjutkan. Emosi cerdas itu masih di sana. Boleh marah? Boleh. Nabi itu peperangannya bulan Ramadan. Apa mungkin peperangan tidak ada rasa emosi yang meluap-luap, ada rasa marah kepada orang lain. Tapi marahnya tercover dengan takwa. Ini Masya Allah, saya harus banyak belajar, betul. Agama kita, agama yang mengajarkan kita pada kemuliaan dan kualitas hidup yang luar biasa. Makanannya sehat. Nah, kebetulan istri saya di gizi, staf di ahli gizinya rumah sakit. Jadi beliau buka layanan online konsultasi gizi gratis
bagaimana mengelola makanan, ketahanan pangan keluarga waktu pandemi begini. Dan itu diterapkan kita di keluarga. Persiapan bagaimana agar tercukupi kebutuhan gizi anak-anak, karena nun sewu kebetulan ada gizinya, kalau bapaknya sih ngikut saja, nggak paham ya. Nah, di sini masuk kategori gembira juga. Bermasalah loh Bapak Ibu, kalau buka sahur panggah, itu berpengaruh nanti pada tingkat emosi anak. Nanti ternyata ada efek-efek di lain itu. Nanti efeknya juga pada tugas, bisa jadi begitu. Walau ini kasuistik ya, tidak semuanya begitu. Nah, terus kemudian selalu berdoa dan beribadah. Kunci ini, mohon maaf, nanti saya sampaikan. Kunci semuanya di sini. Doa mukhla ibadah ya. Terus istirahatnya juga teratur, jadi terkait dengan manajemen waktu di keluarga itu, ramah anak dan rukun. Bagaimana Bapak Ibu bisa rukun? Ada yang tidak rebutan HP dengan anak? Kira-kira bagaimana? Baik, terus lanjutkan. Kata beliau, ini waktu beliau memaparkan di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ya di kantor Gerah Badan BNPB Jakarta. Ini udah lama, sekitar akhir April yang lalu. Baik, dengan kekuatan kreativitas, kan tadi dikatakan termasuk Iberia itu kan aktif berkarya. Kekuatan kreativitas kita hadapi COVID-19 ini tetap dengan semangat tinggi tetap berbeda. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, inilah kuncinya. Smart parenting itu orang tua diminta kreatif. Dan namanya tidak boleh keluar rumah, di kerangkeng, jenuh, bosen, boring. Apalagi anak-anak itu adalah sifatnya lagi senangnya main. Ini benar-benar menjadi pembelajaran berharga. Bahwa, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, para ustadz, ustadzah, para guru, para yai di pondok, itu memang luar biasa. Sekarang kita bisa merasakan bahwa teorinya pembelajaran terbaik adalah di rumah, teorinya. Ternyata sekarang sama Allah dikabulkan bahwa pembelajaran terbaik di rumah, kita geleng-geleng kepala. Kita geleng-geleng kepala. Oke ya, saya lanjutkan dulu. Nah, jamaah rahimakumullah, akhirnya konsep ini, bahwa proses pendidikan yang terbaik adalah di rumah, satu-satunya jalan kita memang harus smart parenting. Memiliki ilmu, kecerdasan dalam membina anak-anak. Dan itu proses Bapak Ibu. Tidak usah takut, itu proses. Apakah saya tidak pernah teriak-teriak ke anak-anak? Sering. Nah, misalkan, karena kita juga sholat at home, sholatnya di rumah, tarawih juga di rumah, baru kali ini saya dalam puluhan tahun hidup saya mengikuti puasa Ramadan, mengikuti ibadah Ramadan, tarawih bisa full dengan anak-anak di rumah. Baru tahun ini, mungkin hikmahnya ya, ya Allah ya Rabbi. Oke, di sini akhirnya smart parenting kan menjadi kebutuhan bersama. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi Bapak Ibu rahimahullah, what next? Karena waktu pemaparan sampai 11/4 ya. Apa langkah-langkah praktis, tips praktis yang kita lakukan agar smart parenting ini yang membuat anak-anak bisa tuntas semuanya. Tadi yang dibebankan kepada kita semua tadi. Ini biasanya nanti para ustazah yang akan menyampaikan, mungkin ustazah Wahyu yang akan memimpin untuk menagih menagih apa namanya, tuntas tidaknya pekerjaan. Yang pertama, suka tidak suka Bapak Ibu, mau tidak mau, kita sebagai orang tua adalah sediakan waktu khusus. Ini teori? Ya. Tapi mari kita lihat sejak awal, kalau orang sudah punya mindset, paradigma, bahwa itu polanya, pengelolanya adalah orang tua, berarti ternyata harus ada perencanaan luar biasa. Saya menyadari agak terlambat, ya, tapi alhamdulillah kita bisa mengikuti ritmenya. Ada pepatah yang kita pegang. Siapa yang naik panggung tanpa persiapan, bersiaplah turun panggung dengan penuh kehinaan. Nanti mireng nggih, ungkapan jadi William Shakespeare ini, yang pernah mengarang buku yang mengarang cerita yang sangat tidak pas menurut kita. What is the name? Apa arti sebuah nama? Kalau dalam Islam nama itu kan harapan, doa ya. Katanya, siapa yang naik panggung tanpa persiapan, bersiaplah turun panggung dengan penuh kehinaan. Jadi ternyata segala butuh persiapan. Ini panggung kita mengelola anak-anak di rumah. Berarti harus ada persiapan. Ternyata persiapan itu adalah waktu khusus. Kalau sudah bicara waktu, bukan jam, waktu. Jadi melibatkan seluruh jiwa raga. Nah, memang anak-anak kita kok, ini bukan anak orang lain kok. Bapak Ibu guru kan membantu kita. Sekarang kita disuruh untuk jadi orang tua seutuhnya. Sampai saya mau buat materi yang mau saya tulis itu, menjadi orang tua seutuhnya di musim pandemi. Masih coret-coret. Enaknya jadi penulis ini kalau agak longgar, walaupun banyak tersendat juga ya, untuk terus berkarya. Ya.
Meluangkan waktu khusus berarti ada kesadaran, sejak awal ada kesadaran. Ada kesadaran egoisme kita sebagai orang tua yang selama ini, kayak saya begini, mohon maaf ya, 2 anak saya di pondok kayak Ustaz Wahyu ya, saya lulus ya, di pondok Darul Hufah Malang, dua-duanya SMA kelas 5 sama SMP kelas 2. Kita ketemunya cuma 1 bulan sekali di pondok kan, tidak di rumah. Sekarang harus 24 jam. Sebelumnya pagi sampai sore mungkin baru ketemu istri siang atau sore. Anak yang sekolah kecil di SD juga pulangnya sore. Jadi praktis ketemunya tidak seintensif seperti hari ini. Wajar kan 24 jam ketemu, ada senggolan, ada tatapan, ada melilik, ada teriak. Ini karakter, tergantung karakter masing-masing ya. Nah, tapi kalau ini adalah kita dipaksa demi untuk kesuksesan keluarga kita, yang doa kita terang-terang kepada Allah meminta hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ternyata dimulai dari orang tua. Kata Rasulullah, ibda bin nafsik, mulai dari orang tua untuk membuat anak-anak terbaik. Pertama, sediakan waktu khusus. Waktu ini bisa dirapatkan bersama. Kapan waktu khusus untuk anak-anak pembelajaran? Ternyata tidak boleh sampai lalu. Termasuk kita ini untuk evaluasi. Ya. Tidak boleh sampai lalu. Kalau anak-anak sedang mengerjakan tugas hadis, setor hafalan, ternyata kita jadi guru pasti di kelas itu. Susah? Iya, memang susah. Harus sadar betapa para ustadz-ustadz itu luar biasa, gitu. Mendampingi. Harus sadar, gitu. Kalau beras biasanya cuma 2 kilo, 5 kilo, sekarang bisa 25 kilo, tidak ada 1 bulan. Ada yang mengalami sama. Oke, jadi sediakan waktu khusus itu. Kita sedang belajar di sana. Ini pun kalau kita misalkan antusias serius dengan mengelola school at home ini. Pembelajaran jarak jauh. Karena jangan besok ya bahwa di sana ada tugas yang luar biasa buat anak-anak. Puisi sama, anak saya ada kari-kari itu di absen. Dok, nah ini kamu belum sendiri loh, tinggal 2 anak yang belum, kamu ditinggal membuat video bersambung itu hanya mengucapkan assalamualaikum, kelas 4 itu ya. Karena SD-nya, SD kita sama ya, SDIT juga dalam kelompok JSIT itu membuat video selamat Ramadan untuk hati-hati corona dan sebagainya. Itu karena bleler, besok bleler lagi-lagi. Kita diuji peran orang tua di sana. Ternyata 1, 2, 3 kali kita butuh betul-betul waktu khusus bahwa mereka memang murid kita guru mereka di rumah. Oke, di ponggo panjenengan kelola sendiri. Tips yang kedua, pilihan kalimat positif dan motivatif. Tak bisa dipungkiri anak-anak kita yang sekarang dilihat, didengar, dirasakan, sel-selnya menyatu, nafas bertemu istilahnya, itu adalah keluarga. Dan itu orang tua menjadi leader, khususnya suami, ayah. Di sini nanti akan yang terdengar, terlihat adalah semuanya di keluarga. Sang manajer, mohon maaf, memiliki manajemen yang baik, seorang leader yang baik, kalimat-kalimatnya harus positif, motivatif. Saya ceritakan ulang kemarin, waktu bertemu di offline ya teman-teman, tentang Thomas Alva Edison. Ternyata beliau itu, Thomas Alva Edison, sang penemu ini, sang profesor ini, memang kreatifnya luar biasa. Bahkan, out of the box di kalangan umum. Abnormal dia itu. Tapi yang luar biasa ibunya. Dia melihat sisi lain. Bahwa semua orang mencacinya, membulinya, bahkan bisa dari sekolah sampai dikeluarkan dari sekolah itu. Okay. Tapi ternyata ibunya punya sisi lain. Dia tetap yakin anak ini akan punya kelebihan di yang lain. Ini orang tua luar biasa. Dia kan bersyukur kan berarti, bersyukur punya anak kayak gitu. Kalau coba tidak bersyukur ikut-ikutan, kamu itu menyusahkan orang tua saja, kamu itu berat ya, kayak gini Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi bilang kalimat positif, kemarin kita sampaikan, jangan googling sendiri banyak, harus menjadi bagian hari-hari kita saat pandemi. Berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, bacaan buku-buku inspiratif tersedia di rumah kita. Saya terus terang boleh tidak sama ya, TV termasuk yang off di rumah saya. Jadi pilihan salah satu jam waktu di rumah untuk nonton TV tidak ada, terhapus. Karena nggak ada. Nggak ada televisinya ada sih, tapi nggak nyala sama sekali. Itu harus tetap terschedule. Maka gantinya baca buku. Namanya punya putra-putri yang beragam, kondisi berbeda. Kalau pakai konsepnya Ali bin Abi Thalib, kan 3-tiganya ada. Yang pertama sudah masuk konsep sahabat, anak kedua masih konsep tahanan, anak ketiga konsepnya raja. Jangan bayangkan bagaimana memposisikan, kalau pas tidak ketemu tidak masalah, pas dengan tahanan sendiri, dengan raja sendiri, dengan sahabat sendiri. Nah ini jadi satu, memposisikan seorang raja yang tahanan tapi juga sahabat. Itu lumayan. Nah, jadi akhirnya salah satunya buku-buku, karena saya non sewu sekali lagi seorang trainer dan penulis buku.
ya buku itu bagi saya wajib. Jadi full lumayan di rumah banyak buku ya. Tapi ya namanya anak-anak ya bosan. Yang dibaca malah senangnya novel, cerita-cerita gitu. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah. Yang berikutnya adalah vlog Bapak Ibu. Pirsa nggih. Walaupun saya belum melakukan sepenuhnya, yang vlog malah abdinya ini karena harus Zoom, Google Meet, hampir tiap hari ada live streaming di Instagram sama Facebook, ya kita ngevlog sendiri begini. Yang kecil yang sering ngevlog sendiri ya, untuk tutorial-tutorial di YouTube gitu. Nah, anjurannya dari para pakar pendidikan untuk selama stay at home diminta kita merekam beberapa kegiatan-kegiatan keluarga. Itu akan menjadi nostalgia luar biasa kita. Ke depan saat kita sudah meninggal, anak-anak melihat video kita, dan mungkin ya harapannya begitu juga, pandemi ini hanya terjadi pada zaman ini saja. Biar anak cucu kita tidak mengalaminya. Tapi akhirnya ketika melihat video kita, rekam-rekam kita yang lama, kita akan mengetahui, ya Allah, ternyata Bapak Ibuku, ya Allah. Jadi birrul walidain tersendiri. Oke, merekam obrolan, ini lebih ke video, mudah-mudahan lebih ke video. Terus berikutnya, tipsnya, ini sudah jenengan lakukan juga, bisa disampaikan oleh dari sekolah, jadwal pekerjaan rumah bersama. Wah, ini terjadi tanda kutip ya, pertarungan luar biasa di rumah ini. Namanya anak-anak, wajar ya, nggak kayak orang tua. Kadang ekspektasi harapan orang tua terlalu tinggi, belum bisa di match sama anak-anak. Maunya orang tua, maunya kita, itu kalau ada barang-barang yang beres, tergeletak, atau sudah dibersihkan, bla 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 gitu ya, maunya kita. Tapi kan kadang nggak peka, gini apa enggak? Butuh, kak, piringnya lo, sapunya lo. Ada yang begitu? Nggak ada ya, kalau di SDIT Robani, seolah aman ya, mas pekanya luar biasa. Gitu. Tugas itu kadang-kadang harus ternyata, ayo hari ini ada tugas apa ini? Ini dari Ustadz. Jangan tiap hari dikirimi sama Ustadz di Darul Ukhwah itu. Nah, kelas 5 menghafal hadis, setoran ini, kelas 2 ini, ayo rebutan HP-nya orang tuanya. Nah, apalagi saya mohon maaf ya, termasuk yang membatasi HP dengan keluarga itu. Nah, pulsa juga tidak kita belikan, ada HP lama dipakai mereka, kita punya HP sendiri, dan kita berikan pulsa. Tapi kalau butuh kita tethering, kita belum pasang WiFi, mohon maaf ya. Kita tethering, jadi pakai pulsanya kita. Jadi terbatas, sebenarnya tidak bisa melakukannya. Walaupun namanya merayu, ya wajar. Wajar, kita bisa memahami ya. Yang penting tidak kebablasan, kita buat peraturan bersama. Jadwal pekerjaan rumah, si kakak bagian nyuci, misalnya, ini teknisnya terserah panjenengan. Untuk jemur pakaian, kemudian satunya membersihkan alat-alat dapur, sama alat makan. Terus misalkan yang kecil bagian apa ini ya? Bagian pokoknya suruh-suruhan begitu. Ibu masak misalkan, bapak bagian pemerintah kan enak kan? Ya betul lah. Terus, nah yang terakhir Bapak Ibu, tipsnya ini kuncinya ada 2 terakhir. Apa itu? Kompak bagi tugas khususnya ayah dan ibu. Kadang-kadang ada peran salah satunya saja. Ada yang peran salah satu, bukan single parent. Ada 2 tapi satunya mungkin biasanya saya ini para suami terlalu cuek. Namanya laki-laki katanya Dokter Aisyah, jalan kan begitu ya. Kalau nggak disuruh, nggak didetailkan, nggak bergerak. Itu model laki-laki. Kecuali kalau para suami, para bapak di Robani ya. Kalau para istri itu penuh dengan multi talent, multitasking kan, segalanya dilakukan bersamaan bisa. Laki-laki tidak bisa, harus diberitahu. Ya, bantu goreng. Oh iya mah, baru itu. Kalau sebelumnya kelontengan orang tua, ini kayak curhat pribadi ya saya. Kelontengan di dapur kita asik mainan BA sendiri misalkan. Baru diteriaki bantu, bukan marah. Kita tidak marah, kalau disuruh itu tidak marah. Wah lah, gak ngomong malah gitu jawabannya. Enteng kan? Nah, jadi mohon maaf, kompak bagi tugas saya dan ibu ini termasuk yang kunci. Karena bagaimanapun juga leader yang kompak itu akan berimbas pada anak buahnya. Dalam hal ini pada anak. Dan yang paling akhir, kita paskan waktunya ya. Ini kunci yang terbaik bagi saya, doa Bapak Ibu. Doa itu dalam ajaran Islam bukti kepasrahan kita pada Sang Penentu, Sang Pemilik Kehendak, Sang Maha Kuasa. Doa itu mengandung makna kepasrahan kita untuk menyerahkan segala yang kita butuhkan. Doa itu mengandung satu harapan bahwa Tuhan Sang Pencipta memberikan kita segala-galanya. Karena lagi-lagi kita meyakini kita hanya mampu melakukan yang terbaik, tapi keputusan akhir hasil darinya, meskipun ada kalimat hasil tidak mengkhianati ikhtiar. Saya
tidak sependapat sepenuhnya, Bapak Ibu. Ada orang tanda kutip bekerja keras, bekerja cerdas, bahkan bekerja ikhlas, tapi hasilnya tidak seperti orang tidak bekerja keras, tidak bekerja ikhlas, tidak bekerja cerdas. Hasilnya secara duniawi. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Ini tolong kita tidak berharap pada ikhtiar kita, tapi kita berharap pada Allah. Karena lagi-lagi kalau orang bertauhid itu yakin hasil itu bukan karena ikhtiar kita, tapi karena rahmat Allah. Jadi monggo doa ini kunci. Orang-orang terdahulu itu tirakat melek, tirakat luwe itu bagian sukses dalam mengelola anak-anaknya, termasuk panjenengan. Seperti ini karena kakek-kakek ayah kita, kakek nenek kita dulu tirakat melek, tirakat luwenya luar biasa. Apa itu? Puasa, doa tidak ditolak sama Allah seperti hari ini, dan tirakat melek artinya tahajud sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Misalnya kita mengadu meminta pada Allah tentang pandemi ini, tentang mengelola anak-anak kita dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi setelah semuanya beres, Bapak Ibu rahimakumullah, kita fatawakal 'alallah. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika telah selesai satu urusan, mari kita kerjakan urusan yang lain. Kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, Bapak Ibu, terkait dengan materi kita kali ini yang tadi sudah kita bicarakan lumayan agak panjang lebar. Saya ulangi sebagai penutupan, kesimpulan, paskan 10/4. Pentingnya pendampingan, pengawalan, pembiasan ibadah, sikap dan belajar saat di rumah sudah kita bicarakan. Oh iya, untuk ibadah khusus, meski kita tidak sholat di masjid, tapi begitu azan berkumandang, waktunya jam sholat datang, kita sudah teriak-teriak. Sebelumnya, ayo mau duhur, siap-siap, siapkan sajadahnya, harus buat terwibet terus begitu ya. Ada yang azan dan sebagainya. Kalau pas sholat di rumah begitu. Akhirnya sholat ala waktiha, sholat tepat pada waktunya, bermakna awal waktu, dengan makna awal waktu, tidak kita tinggalkan. Dan peran orang tua besar sekali di sini. Tetap sholat awal waktu, meski tidak di masjid. Oke? Ini namanya. Kedua tadi, isi materinya, tim cerdas pendampingan di kala berbagi waktu. Tadi kita sampaikan, tidak boleh egois, harus sabar, harus menyadari tujuan kita ke depan itu lebih besar, harus banyak pengorbanan dari orang tua untuk memberikan waktu khusus, pulsa khusus, sebagai khusus untuk anak-anak kita. Kita rebut anak-anak dari sekolah. Terakhir, membangun komunikasi dengan tips-tips, kiat-kiat komunikasi yang sudah kita banyak pelajari di saat di parenting dengan sekolah SDT Robani Singasari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke host, memenuhi amanah jam 10/4. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat, dan mohonkan maaf saya jika apa yang saya sampaikan kurang berkenan dan khilaf, karena sesungguhnya saya sedang menyampaikan pada diri saya sendiri yang memiliki status yang sama dengan panjenengan semuanya. Sekali lagi, wa'afa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Darwis yang telah menyampaikan banyak sekali ilmu kepada kita sebagai bekal menjadi orang tua yang cerdas di masa pandemik seperti ini, dan harapannya menjadi orang tua yang lebih cerdas ya, pasca pandemi. Baik. Betul. Kepada ayah bunda yang ingin mengajukan pertanyaan, ini sekarang kami buka sesi pertanyaan untuk ayah bunda. Monggo kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya via grup. Oke. Silakan chat di grup, pertanyaannya ditulis, nanti akan dijawab oleh penanya. Baik Ustadz, ini ada penanya pertama yang sudah masuk dari Bunda Naswa kelas 6 Khalid. Ustadz, mohon izin tanya, bagaimana agar kita bisa istiqomah terkait aturan yang telah kita buat kepada anak-anak? Sebab terkadang nggak tega dalam kondisi lemah saat puasa, kita dialihkan dengan lihat HP di sore hari. Monggo Ustadz. Suaranya.
Suaranya di mute itu Ustaz, tidak kedengaran. Sorry. Udah. Oke. Terima kasih. Nah, karena mohon maaf, terlalu lemahnya itu, akhirnya anak punya semacam rekod di sini. Paling nggak apa-apa, boleh. Apalagi ada beberapa ancaman-ancaman yang tidak terlaksana dengan baik. Apalagi tambahan lagi. Orang tua suka mengancam dan tidak pernah terbukti ancaman. Jadi ketak sambal, wis apal jadi biasa. Walaupun tidak terang-terangan menantang, tapi itu sudah menjadi rekod dalam jiwanya. Gak dan batinnya kuat. Gak paling mas, umi paling ngono, bunda paling ngono. Nah, ini pembelajaran kita juga Bapak Ibu. Keistiqomahan itu, sikoh itu ternyata dimulai lagi-lagi dari ibda bin nafsik, kita mulai dari diri sendiri. Kalau kata Ustadz Fauzil Azim, salah satu penyebab ketidaktaatan anak-anak, ada banyak sebab ya kata beliau itu, yang paling tetap kita evaluasi orang tua ya. Yang paling utama itu adalah ancaman yang tidak tertunaikan. Punishment yang tidak jadi tertunaikan karena mudahnya memberi ampun termasuk ngesak. Memang awalnya berat nih untuk bersikap tegas, tapi lama-lama kulino lah. Ya sering diguyon ini kan memancal sepeda dan sebagainya, itu awalnya metentang gitu ya. Suaranya metentang, tapi berikutnya enteng. Motor juga sama ya, gas pertama juga menghasilkan energi yang tinggi. Jadi menurut saya kalau panjenengan mencoba untuk istiqomah, disiplin, proses itu terus menerus. Harus ada kadang-kadang shock terapi, ya apa-apa. Kan tidak ada dosanya, boleh itu. Kalau dalam bahasa agama kan suruh mukul kan, kalau misalkan meninggalkan kewajiban, kita boleh mukul, nggak boleh ngesak nih. Oke, kalau teori-teorinya sudah banyak dengan dapatkan. Lagi-lagi kembali ketegaan kita untuk, kalau puasa insya Allah aman-aman kok. Aman insya Allah. Selama kita tidak ada, anak kita tidak ada penyakit bawaan dan sebagainya, dan tidak pernah ada bukti dalam rekodnya itu sakit keras dengan puasanya, insya Allah. Berarti kreatif, tidak harus sampai saja. Yang membuat kita, anak kita untuk bisa bertahan dengan gembiranya saat belajar di rumah. Kalau TV, saya tidak menyarankan, tapi ada monggo disiasati dengan sebaik-baik. Begitu dulu, Mas Eko, jawaban saya. Oke. Terima kasih, Ustaz. Demikian tadi jawaban untuk Bunda Naswa, kelas 6 Khalid. Berikutnya pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Bunda Suraya Nasrifah, kelas 6 Bilal. Dengan adanya ekspektasi kita yang tinggi dan kenyataan anak-anak, jika saya tidak menurunkan ekspektasi saya, apakah salah? Yang mengakibatkan tugas yang tidak selesai pada waktu yang ditentukan. Gemes jadinya. Ya, nah beda lagi. Ekspektasi dengan satu kewajiban yang memang sudah disepakati bersama itu berbeda. Itu berbeda. Jadi misalkan, jelas tugasnya harus dikumpulkan dari Senin, harus dikirimkan. Itu bukannya ekspektasi, itu memang begitu harusnya. Kalau ekspektasi menurut saya lebih pada sikap. Pada sikap anak-anak itu cekatan. Tapi kalau tugas tidak kelar, itu bukan lagi menjadi ekspektasi atau tidak ekspektasi. Memang harusnya harus kelar, karena tugas yang disepakati bersama. Nah kalau begitu, ada banyak cara. Misalkan sang ustazah, gurunya, telepon langsung ke anak. Ya tentu saja HP-nya orang tua ya. Dengan gembira ya. Dok, Le. Terus aja, telepon mau ngomong, mau ngobrol. Nah, ternyata bisa jadi kalau langsung bilang ustazahnya itu akan segera jalan. Apa ekspektasi harus diturunkan? Kalau untuk konteks kewajiban ya tidak boleh diturunkan, beda itu. Tapi kalau ekspektasi masih kesannya tanda kutip manusiawi dan semacam pilihan-pilihan, itu masih bisa dikompromikan antara ekspektasi orang tua dan anak. Yang sering saya hadapi justru waktu pilihan jurusan di kampus kuliah antara orang tua dan anak ini sering kita ekspektasinya orang tua anaknya dokter, anaknya belas nggak senang dokter misal kayak begitu, itu ekspektasi berbeda kali itu. Tapi kalau kaitan dengan tugas, kayaknya ampun harus diselesaikan. Nah ini lagi-lagi tadi saya jelaskan di awal terkait dengan cara pilihan bicara, cara ngomong,
momentum, timing, waduh kita harus akuin. Ini butuh kerja keras. Nah memang ini tugasnya sama tugas kita hari ini. Untuk menjadi guru di rumah, caranya memang harus dibuat sama Allah, kita seperti ini, diminta bersabar. Jadi begitu ya jawaban saya, untuk tugas harus tuntas. Nah, bagaimana caranya? Tadi misalkan sang guru diminta untuk ngobrol langsung bisa, ditunjukkan temanmu sudah selesai semua. Ya sedikit ancaman ya apa-apa. Misalkan nggak naik, ini ya tahun ajaran baru loh, kenaikan kelas, nggak ngumpulkan, tetap loh, kamu nanti sama adik kelas. Ya memang itu terjadi. Kalau perlu di screenshot WA-nya Ustadz Ustazahnya ditunjukkan, suruh baca sendiri dan seterusnya. Ini anak-anak yang HP-nya masih bergantung pada kita ya, harus begitu. Begitu jawaban saya. Mudah-mudahan nanti menginspirasi dengan teknis-teknis yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Ustaz. Pertanyaan berikutnya nggih Ustaz? Ini pertanyaan yang berikutnya. Ustadz, saya ingin menanyakan bagaimana menumbuhkan kreativitas dalam mendampingi anak belajar di rumah. Karena anak saya ada di berbagai jenjang, SMA, SMP, SD, TK. Terima kasih. Ini saya diberitahu sama beliau ini harusnya ini. Luar biasa. Saya ulangi ya Bapak Ibu, pangapunten sebelumnya, kalau bicara parenting itu tidak masuk dalam bicara style keluarga, karakter keluarga. Karena di sana tiap keluarga punya style karakter yang tidak bisa kita samakan satu dengan yang lain. Ini perlu digarisbawahi dulu. Kalau bicara parenting itu lebih bicara pada sebenarnya parenting itu lebih bicara pada sesuatu kekinian yang harus dihadapi orang tua, cara menghadapi anak. Kalau teknis, style, karakter masing-masing berbeda. Karena ini kalau tidak disadari nanti membandingkan, bisa-bisa itu. Bisa membandingkan, dan teori membandingkan prestasi satu dengan yang lain itu teori yang berbahaya. Nah, jadi kalau saya menjawab ini lebih kepada sisi share sebenarnya ya. Baik, terima kasih. Tidak mudah memang, cuman kalau istri saya sejak awal bilang, anakmu lanang loro tugasmu yang pondok itu. Nanti semuanya lewat laporannya ke HP-nya Abi misalkan dan sebagainya. Nanti kayak yang kecil yang Tri sendiri itu dan sebagainya, bunda, misalkan bagi tugasnya begitu. Nanti di tengah perjalanan ya tidak sesaklek gitu ya, di tengah perjalanan tidak sesaklek gitu. Kenapa saya mau menangani yang besar-besar? Nah, kita harus pahami juga. Saya dengan karakter, mohon maaf ya, ketemu anak muda gaul, dengan anak muda, tahu karakternya anak muda, terus agak santuy hadapi anak muda itu. Nah, sementara mohon maaf, istri saya tegas, disiplin, keras. Nah, di sini butuh benar-benar nyambung antara kita dengan ayah dan ibunya ini untuk menangani sang anak yang berbeda-beda ini. Lagi-lagi Allah meminta kita dipaksa untuk mesra antara orang tua, ngobrol berdua dipersering, karena kan stay at home. Di sana kita ada hikmahnya lagi, sehingga waktu ini kakak Dek, Mah, Bun, Bin, wes ngobrol terus Bapak Ibu, Masya Allah. Ini ternyata ada hikmahnya besar ternyata cara menanganinya. Kalau saya sharing saja, karena memang menghadapi seperti putra panjenengan, di masa ada jadi satu tahanan raja dan sahabat jadi satu, yang kita kalahkan, tanda kutip, yang pertama yang sahabat, yang bisa diajak ngomong. Nih, dengan gaya mereka, dia sebagai anak mudanya, malah kita suruh untuk membantu. Apakah dia diminta untuk jadi, bukan diminta untuk tidak jadi sahabat, tetap sahabat kita, membantu menangani para tahanan dan raja. Tapi namanya anak ya kelepasan, udah adiknya teriak-teriak, itu bagian wajar menurut saya itu. Ya kita boleh, gitu aja. Ada teriakan kita, Jungono tondo, ya itu menurut saya kan dinamisasi biasa di keluarga. Yang penting kalau ada goal yang sudah disepakati, yaitu tugas harus selesai, itu tidak bisa diganggu-gugat. Kalau pernik-perniknya itu ada style, karakter masing-masing keluarga. Jadi saya minta bantuan sang sahabat itu yang pertama untuk membantu kita menangani adik. Begitu ya? Saya kembalikan Mas Eko. Oke. Pertanyaan terakhir Ustadz, Ustadz. Enggak. Jika dialihkan ke TV sebagai selingan, tapi tidak nyambung ke antena, jadi hanya untuk nyetel film-film yang sudah kita screening, apakah masih bisa ditolerir? Jika iya, berapa lama maksimal dalam satu hari, Ustadz? Ya, banyak pakar psikologi anak menyebut zaman sekarang ya, kalau dulu TV tidak boleh lebih dari 2 jam.
sehari itu. Mohon maaf kalau beda teori. Saya mengambil mazhab yang ini. Tidak boleh lebih dari 2 jam. Artinya total selama 24 jam itu maksimal 2 jam dia boleh melihat televisi. Itu pun dengan ketat ya. Dengan peraturan ketat. Artinya selektifnya tadi, screening acara-acaranya itu. Apalagi kalau misal standar yang dipakai standar seorang dai, aktivis dakwah, itu berbeda loh ya. Ngapunten sebelumnya mohon maaf, ini agak sensi tapi harus saya sampaikan. Bagi orang awam, pengemutan sekali ya. Bagi orang awam, meskipun dia sahur bersama dengan televisi, itu melihat fine-fine saja. Tapi bagi kader, mohon maaf sekali lagi ya, kader dakwah dan ustadz atau orang syariat, dia tidak bisa melihat itu. Cek mana waktunya nonton TV. Cek, walaupun itu untuk pembelajaran, biar ada temannya, biar semangat sahur. Tapi kita kalau kreatif sebagai kader wali murid Robani, tidak itu pilihannya. Terus belum lagi, mohon maaf, bagi yang standarnya berbeda, kan buka aurat. Tidak jilbaban itu sudah standar bagi orang aktivis dakwah, sudah pelanggaran. Loh, rambutnya ketok. Bagi orang lain jemput aurat itu ya terbuka. Tapi bagi standar tertentu, kelihatan rambutnya aja, nah, kan standar berbeda, ya. Makanya kita maklum lah, kalau ada orang sampai meninggalkan TV betul, ada yang menjaga jarak, ada yang lost, ada juga. Jadi kalau tadi pertanyaannya seperti itu, kalau masih dalam tahap kemampuan di situ, saya sarankan monggo, tapi ya itu tadi, jamnya itu, wah benar-benar disepakati. Saya mohon maaf, HP dan televisi termasuk bagian yang mempengaruhi kehidupan Anda sekarang. Maka peran aktif orang tua terlibat bersamanya itu pentingnya luar biasa. Oke ya, begitu saja jawaban saya untuk masalah televisi tadi. Saya kembalikan. Oke, ternyata ini masih kurang 2 menit, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang masuk lagi. Ini Ustaz, ada yang menanyakan, Ustaz, ada sahabat, tahanan, dan raja. Itu kalau anaknya 3. Kalau anaknya 5, apa saja sebutannya masing-masing, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Maksudnya pembagian sahabat, tahanan, raja. Mohon maaf, tadi karena memang materinya bukan itu, jadi tidak detail jawaban saya. Jadi tadi sebutannya bukan jumlah anaknya, tapi kondisi menurut Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dari segi usia. Anak usia 0 sampai 7 tahun itu masih masuk kategori raja. Ini pendapat psikologi Ali. Di psikologi sana lain namanya tidak seperti itu, tapi sebenarnya sama. Saya ngambilnya Ali ini. Hampir semua psikologi Islam yang berbasis Islam ngambil yang ini. 0 sampai 7 tahun anak itu raja. Namanya raja berarti kita, mohon maaf ya, orang tua, bahasa kasarnya babu. Jadi guyonannya itu raja memerintah babu atau babu memerintah raja. Ini dipahami psikologi ini. 7 sampai 14 tahun anak itu tahanan. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Belajari anakmu kalau tidak sholat umur 10 tahun full. Tahanan itu kan harus manut sipir, harus manut peraturan, diketat di sini. Dan ini kondisi anak-anak dalam kondisi kondisi badai itu loh. Lupa saya. Kanan kiri masuk, apalagi musim media sosial kayak begini ya, semuanya masuk, kalau filternya tidak kuat. Nah, orang tua penting posisi di sini. Ada ketegasan, reward punishment ada di sini. Namanya tahanan. 7 sampai 14 tahun. Nah, 14 tahun sampai 21 tahun, bagian terakhir, anak itu sahabat. Dia sudah mulai matang, itu harapannya, kalau pendidikan di bawahnya, dari raja ke tahanan itu benar, maka dia benar-benar menjadi sahabat. Bisa diajak ngomong, kata lembut datang, birrul walidain. Ini digabung saya, gerakan anak bahagia. Karena orang tua saya ajarkan ke anak-anak. Siapa yang tahanan, siapa yang punya sahabat. Bicara dengan sahabat, beda dengan bicara dengan tahanan. Jadi ini bukan jumlah putra ya Bapak Ibu pangapunten, tapi lebih pada usia. Jadi kalau putranya ada 6, ya nanti tinggal masukkan di kategori usia yang mana tadi. Yang tahanannya 2, yang rajanya 3. Terus sahabatnya cuma 1. Wah, berarti sahabat ini yang kita ajak kerjasama karena dia biasa ngomong. Syarat ketentuan berlaku. Kalau urutan raja sukses, dia akan menjadi tahanan sukses menjadi sahabat sukses. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mas Eko. Ya Ustaz, terakhir Ustaz. Nah, Oke. Ini terakhir beneran Ustaz. Beneran ya. Ini terakhir gadungan tadi ya. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya bagaimana sikap kita sebagai orang tua jika anak kita yang masih TK tidak mau menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah karena takutnya anak ini stres karena kondisi saat ini yang dianjurkan untuk stay at home. Siap.
kalau TK ini saya harus menyelami ulang, tapi belajar karena sudah lama tidak punya anak TK ini ya. Saya bisa bayangkan juga anak-anak yang berusia TK. Saran saya komunikasinya pasti ini dengan gurunya, dengan ustazah. Ini saran saya pasti. Mesti sudah ada pemikiran ya, waktu menggulirkan aturan ini, untuk skop kecil, teknisnya, dan efeknya, akibatnya pasti sudah dibicarakan dengan guru-guru, dengan ustaz-ustazah semuanya. Nah, termasuk kalau kasus seperti ini terjadi, saran saya, monggo dikonsulkan dengan sekolahan tentang kondisi putrinya. Dan saran saya, mohon jangan terlalu dibandingkan dengan teman yang lain. Kok kayak si Sinta itu loh, selfie itu loh, kayak ini, bahaya itu. Saya termasuk yang menghindari membandingkan itu. Jadi saran saya, ini konsulkan dengan ustazahnya, dengan guru kelasnya, karena kaitannya dengan tugas itu. Walau alam biswab. Itu jawaban saya, kalau misalkan si anak yang masih TK itu susah untuk dikelola. Lagi-lagi balik evaluasi ke orang tua. Begitu kata Fudail bin Iyad. Kalau engkau punya masalah dengan anakmu, yang paling kamu lihat paling dahulu adalah kalian, orang tua. Itu kata Fudail bin Iyad. Allahu a'lam bishawab. Oke, kita kembalikan lagi ke host, ke moderator. Terima kasih banyak Ustadz Marinda Darwis yang telah berbagi pengetahuan, wawasan kepada kita semuanya, ilmu, dan menjawab banyak pertanyaan dari ayah bunda tadi. Berikutnya kami kembalikan lagi ke MC, kepada Ustadz Puji, kami persilahkan. Monggo Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Ustadz Eko selaku hostnya plus moderator, dan kepada Ustadz Darwin untuk memberikan panjang lebar tentang materinya. Syukur alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Maka dengan berakhirnya acara ini, yaitu kita akan tutup dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Fadil. Kepada beliau dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an sadatina wa ashabi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadam yafini ni'ma yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa la syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna fi sakratil maut wa najata minan nar wa qadindal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal haram wa adabil qabri. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha wa min asfali tasba wa min du'ain istajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dardi syaqqa wa su'il qada wa samadatil a'da. Allahumma dfa'anna al bala wal waba wal fasha wal munkar was suyufa wa mukhtalifa وشهادائل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Baik, ayah bunda sekalian, sebelum kita mengakhiri keluar dari grup ini, kita foto bersama dulu, nggih. Monggo dinyalakan videonya. Kita foto bersama dulu. Baik, monggo dinyalakan dulu. Monggo dinyalakan dulu videonya, kita foto bersama. Jempol, nggih. Kita berikan jempol. Kita foto bersama dulu. Nggih. Baik. Nanti ini 3 kali pengambilan gambar, nggih. Yang pertama, nggih. Jempol dulu. Monggo ayah bunda, kita foto bersama dulu. Saat hitungan ketiga, nggih. 1, 2, 3. Sebentar, satu lagi. Satu lagi, nggih, jempol ayah bunda. Bisa ganti jempolnya. 1, 2, 3. Terakhir. Ngapunten. Jempol terakhir ayah bunda. 1, 2, 3. Oke. Baik, jazakumullah khairan katsir kepada ayah bunda sekalian atas partisipasinya pada pagi sampai siang hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya memberikan keberkahan kepada kita. Kita semakin optimis, semakin mantap dalam menjalani kehidupan. Anak-anak kita semakin kondisinya semakin baik, semakin bersemangat dalam beribadah. Dan insya Allah seminggu lagi kita Idul Fitri. Jangan sampai dengan kondisi saat ini kita menghilangkan kebahagiaan kita untuk beridul fitri bersama. Baik, ucapan juga terima kasih kepada Ustadz Marenda Darwis yang telah banyak berbagi kepada kita. Setelah ini pertemuan akan kita akhiri. Kami berikan waktu beberapa menit. Mungkin bagi ayah bunda yang ingin bertegur sapa dengan ayah bunda yang lain, kami persilahkan. Nanti sebentar lagi akan kami akhiri. Demikian kami ucapkan terima kasih juga kepada Ustadzah Wahyu dan Ustadzah wali kelas dan pendamping kelas 4 dan 5, 6 yang telah mendampingi kegiatan parenting pada pagi sampai siang hari ini. Sekian dari kami. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.